Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan mempresentasikan mengenai tema-tema teologis dari Injil Matius. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang tema-tema teologis dari Injil Matius, ada satu topik yang cukup menarik, saya pikir perlu untuk kita bahas dan kilas kembali, mengenai satu lembar kertas putih yang ada setelah kitab Maliaki sebelum kitab Perjanjian Baru, satu lembar putih yang saya pikir memiliki suatu nilai sejarah yang sangat berarti dan berpengaruh juga dalam perjalanan karya keselamatan Yesus Kristus. Kalau kita pernah mendengarkan atau pernah mempelajari tentang intertestamental period, intertestamental period disebut juga sebagai masa atau periode antar perjanjian. Nah, dan masa antara Maliaki kemudian Matius secara umum diterima adalah selama 400 tahun, ya. Kemudian dalam 400 tahun tersebut Allah berdiam diri. Jadi para nabi, kemudian para penulis dan lain sebagainya sama sekali tidak mendapatkan wahyu dan ilham dari Tuhan. Itu sebabnya masa ini pun disebut sebagai masa kegelapan atau masa kesunyian, atau dengan ada istilah yang disebut the silent years. Berikut ada timeline daripada intertestamental period atau masa antar perjanjian ini, Bapak Ibu. Di mana selama 4 abad kalau kita melihat di sini, bangsa Yahudi melewati 6 zaman pemerintahan atau politik, yaitu ada yang disebut zaman Persia, kemudian zaman Yunani kuno, kemudian zaman Mesir, zaman kerajaan Syria, zaman pemerintahan Makabe, kemudian ada zaman pemerintahan kerajaan Roma, hingga seterusnya. Bahkan sampai pada saat kelahiran Yesus masih ada di dalam zaman pemerintahan kerajaan Roma. Nah, dalam hal ini masa 400 tahun atau silent years ini mempengaruhi baik sistem politik dan pemerintahan yang ada, dan selain daripada itu masa ini pun memberikan pengaruh dalam sistem atau aspek keagamaan bangsa Yahudi. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, agama Yahudi dari masa Maliaki memiliki perbedaan yang sangat signifikan terhadap agama Yahudi di masa Perjanjian Baru, atau nanti diperkenalkan terlebih dahulu dalam Injil Matius, Bapak Ibu. Kita melihat bersama hal ini atau perbedaan ini terlihat dengan hadirnya berbagai golongan atau aliran-aliran baru seperti golongan Farisi, kemudian Saduki, Herodian, dan beberapa lembaga baru seperti sinagog, Sanhedrin, dan beberapa lembaga lainnya. Ya. Kelompok atau golongan-golongan ini hadir ya dalam atau seputar masa antar perjanjian tersebut, Bapak Ibu, sehingga baik aspek politik maupun aspek agama ada pengaruhnya dalam lingkup kelompok Yahudi, Bapak Ibu. Dalam masa ini, orang-orang pada akhirnya berusaha untuk mencari kebenarannya masing-masing dengan berbagai cara. Nah, pertumbuhan militer serta tercampurnya budaya Yunani menghadirkan suatu tradisi atau kebiasaan dalam hal pemujaan dewa-dewi dan penganut kepercayaan berhala lainnya. Dan seiring berkembangnya waktu, Bapak Ibu, ya, pemujaan kepada dewa-dewi sedikit demi sedikit bergeser kepada pemujaan negara. Dalam hal ini para raja dan para pemimpin dipandang sebagai Tuhan yang daripada mereka terdapat sumber kebenaran. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa terjadi yang namanya kemerosotan moralitas, khususnya dalam hal agama dan kepercayaan. Sebab orang-orang mulai untuk mencari kebenarannya masing-masing dengan berbagai cara. Nah,
Itu sebabnya hal inilah yang menjadi suatu atau sedikit sejarah daripada masa intertestamental period atau silent years ini, Bapak Ibu. Ya, itu sedikit mengulas kembali tentang intertestamental period. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita mulai masuk ke dalam yang namanya New Testament atau Perjanjian Baru, maka kita akan terlebih dahulu diperhadapkan dengan kitab Injil Sinoptik dan juga kitab para rasul, ya, kisah para rasul. Nah, di sini Bapak Ibu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan kisah para rasul disebut sebagai historical books atau kitab-kitab sejarah. Nah, kalau kita melihat secara umum terdapat 27 tulisan atau kitab di dalam Perjanjian Baru, yang mana masing-masing kitab ini mengungkapkan tentang Yesus, tentang karya-karya Yesus, dan tentang berbagai pengajaran Yesus berdasarkan cara dan metode mereka masing-masing. Nah, kitab-kitab Injil Sinoptik dan juga kisah para rasul, Bapak Ibu, disebut sebagai kitab sejarah sebab kitab-kitab ini mengungkapkan mengenai sejarah kehidupan Yesus selama di dunia beserta karya-karya dan pengajarannya, terutama mencatat tentang peristiwa kristologi yang berkaitan dengan karya keselamatan. Itu sebabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul disebut sebagai historical books atau kitab-kitab sejarah. Kita mulai pertama Bapak Ibu, kita akan membahas tentang Injil Matius. Ada beberapa tema-tema teologis yang akan saya sampaikan dan satu inti tema teologis yang akan saya presentasikan juga, Bapak Ibu. Baik, kita melihat bersama Bapak Ibu di sini secara umum, ya, kitab ini diterima sebagai tulisan dari Matius, seorang pemungut cukai di Kapernaum yang dipilih Yesus sebagai salah satu muridnya. Dan kalau kita lihat dalam Injil Markus dan Lukas menyebutkan bahwa dia juga disebut sebagai Lewi. Nah, berkaitan dengan penulisan ini Bapak Ibu, selain bukti-bukti internal, beberapa bukti eksternal dari beberapa tokoh atau bapak-bapak gereja seperti Tertullianus, kemudian Origenes, kemudian Clemens dari Alexandria, mereka pun menyatakan pandangan mereka, yakni Matius, sang pemungut cukai yang menjadi murid Yesus adalah penulis dari Injil ini, Bapak Ibu. Adapun Injil Matius ini dituliskan kepada jemaat campuran yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang terus semakin bertambah jumlahnya. Nah, artinya di sini Bapak Ibu untuk kaum-kaum atau jemaat Kristen, Injil ini dituliskan untuk meneguhkan iman dan kepercayaan mereka terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan tujuan lain daripada penulisan Injil Matius ini hendak untuk menyatakan siapa pribadi Yesus sesungguhnya kepada orang-orang Yahudi yang tidak menerima kehadiran dan eksistensi dari Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita melihat bersama, kitab Matius ini diawali dengan catatan mengenai silsilah Yesus Kristus. Nah, di situ penulis mengungkapkan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kemudian penulis menjabarkan tentang silsilah Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat bersama Bapak Ibu, inti tema teologis daripada Injil Matius ialah hendak menekankan tentang Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, jadi ini inti tema teologis daripada Injil Matius, yaitu berbicara tentang Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pengungkapan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, Bapak Ibu, terlihat dari beberapa gelar yang digunakan penulis untuk menyatakan tentang Yesus. Yang pertama, kalau kita melihat di Matius 1 ayat 1, di situ disebutkan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu,
istilah Yesus dalam bahasa Yunani yaitu Yeseus. Kemudian dalam bahasa Ibrani kata ini merujuk kepada kata Yehosua atau Yosua, ya, dalam bahasa Aram Yesua, yang memiliki arti Tuhan menyelamatkan. Kemudian nama ini merupakan nama yang diberikan oleh malaikat Tuhan saat menjumpai Yusuf untuk memberitakan tentang kehamilan Maria oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat lagi, nama yang diberikan oleh malaikat Tuhan ini menggambarkan apa yang hendak dilakukan oleh pribadi yang akan datang itu, yaitu Yesus, yakni Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kemudian istilah Kristus di sini dalam bahasa Yunaninya disebut Christos, yang berasal dari bahasa Ibrani Mesias, yang berarti diurapi atau yang terpilih, seseorang yang secara khusus ditunjuk Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat apa kehendak Allah bagi Mesias dinyatakan dalam kesaksian Injil tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Nah, khusus Matius sendiri, ia mencatat bahwa para penasehat berbangsa Yahudi dari Raja Herodes memberitahukan secara langsung bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem dalam Matius 2 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Nah, dan di sini cara Mesias akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka sangat berbeda dari apa yang kemungkinan besar diharapkan, di mana menurut tradisi atau kepercayaan dan pengharapan umat-umat Yahudi, Mesias hadir untuk memulihkan mereka secara politik, secara pemerintahan, secara lahiriah jasmania. Namun, kalau kita melihat nanti Bapak Ibu, Mesias yang dimaksudkan melalui pribadi Yesus Kristus ini hadir sebenarnya tujuannya bukan untuk secara jasmani atau lahiriah, tetapi ada hal yang lebih esensial, yaitu berkaitan dengan yaitu kerohanian atau spiritualitas umat-umat pilihan Allah. Dalam hal ini, gagasan tentang Yesus seorang Mesias yang menderita dan terhina sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan dan bahkan tidak banyak muncul dalam imajinasi publik pada saat itu, Bapak Ibu. Namun gagasan ini merupakan benang merah dari nubuatan dalam Perjanjian Lama, yaitu bahwa Yesus sebagai Mesias, Dialah wakil Allah untuk menyelamatkan umatnya dalam arti rohani dan bukan arti lahiriah. Nah, itu istilah atau gelar pertama bagi Yesus. Kemudian gelar selanjutnya adalah anak Daud, Bapak Ibu. Nah, nama Daud disebutkan terlebih dahulu dari Abraham. Nah, ini berkaitan dengan tujuan dari penulisan Injil ini, Bapak Ibu ya, di mana penulis hendak menegaskan hubungan yang kuat dalam paradigma orang Yahudi antara Mesias dan keturunan Daud. Daud adalah pendiri kerajaan Yehuda yang dipilih oleh Allah, dan gagasan tentang Mesias sebagai raja dari keturunan Daud berkaitan dengan janji Allah kepada Daud dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-16, yakni keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, janji ini merupakan dasar dari nubuat para nabi yang berhubungan dengan kerajaan Mesias dan menjelaskan bagaimana pengharapan akan kerajaan yang dipulihkan di bawah Mesias dapat dilihat sebagai penggenapan dari janji ilahi kepada Daud ini, Bapak Ibu. Nah, janji kepada Daud ini dipahami oleh bangsa Israel secara turun-temurun berkaitan dengan Mesias secara politik. Namun penekanan utama berkaitan dengan nubuatan Perjanjian Lama lebih kepada segi pemulihan agama dan kerohanian umat Allah. Nah, gelar anak Daud bagi Yesus Kristus ini, Bapak Ibu, digunakan penulis Injil ini ya dengan tujuan hendak menekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang lahir dari keturunan Daud sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dan dinubuatkan. Ia datang untuk menyelamatkan manusia dan kebenaran yang diajarkannya adalah kebenaran yang sejati. Nah, penegasan hubungan Daud dan Yesus berkaitan dengan pernyataan Injil bahwa Yesus adalah Raja Israel. Meskipun tampilan kerajaannya sangat berbeda dengan norma yang berlaku pada saat itu, Bapak Ibu.
Dalam hal ini, kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum terjadi sebelumnya. Nah, melalui gelar ini, penulis hendak menegaskan bahwa Yesus adalah seorang raja yang mencirikan kerendahan hati dan penuh belas kasihan. Kehadirannya bukan berfokus kepada kerajaan secara lahiriah, melainkan kerajaan kekal, yaitu kerajaan Allah. Dalam catatan Matius, Yesus disebutkan sebagai anak Daud dalam beberapa peristiwa, seperti orang buta di Jeriko, kemudian ada perempuan Kanaan dekat Tirus dan Sidon, nah dalam Matius 15 ayat yang ke-22, dan orang-orang yang bertanya setelah beberapa orang buta dan bisu disembuhkan karena kerasukan setan dalam Matius 12 ayat yang ke-23. Kemudian pada saat kedatangan Yesus ke Yerusalem dalam Matius 21 ayat 15, di sana mereka menyerukan tentang Yesus anak Daud. Nah, itu merupakan gelar yang kedua yang menunjukkan Yesus sebagai Mesias. Kemudian gelar yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus disebutkan dalam Matius 1 ayat 1 anak Abraham. Bapak Ibu, Abraham adalah penerima janji Allah yang pertama. Nah, penyebutan Abraham dalam silsilah Yesus Kristus ini, Bapak Ibu, atau gelar ini hendak menunjukkan sekaligus menegaskan bahwa Yesus adalah seorang Yahudi, keturunan Abraham, bapa bangsa Israel. Nah, sederhananya seperti itu. Dan selanjutnya, Yesus pun digelar atau diberikan gelar sebagai anak Allah. Anak Allah dalam perjanjian lama, Allah menyampaikan kepada Hosea bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Hosea pasal 11 ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu, penggenapan nubuatan ini dicatat Matius di dalam Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, hal ini mengungkapkan ciri khas Matius, di mana menunjukkan kejeliannya Matius untuk melihat penggenapan nubuatan dan keyakinan yang mendalam bahwa Yesus mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Nah, Matius memakai istilah ini pada saat baptisan, di mana Matius 3:17 di sana setelah Yesus keluar dari air, kemudian turun Roh Kudus seperti merpati, ya, kemudian suara dari surga mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di sana dengan jelas menyatakan Yesus adalah anak Allah. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat dalam peristiwa angin sakal Matius 14 ayat yang ke-33. Kemudian pengakuan iman yang terkenal oleh Petrus di Kaisarea Filipi bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup dalam Matius 16 ayat yang ke-16. Dalam hal ini, gelar ini menunjukkan representatif Allah dalam pribadi Yesus Kristus sebagai anak Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, gelar Yesus sebagai Mesias disebutkan yaitu anak manusia. Pada hakikatnya Bapak Ibu, gelar anak manusia dalam kitab-kitab Injil sinoptik adalah perkataan Yesus, dan hanya Yesus sendiri menggunakan gelar tersebut bagi dirinya, Bapak Ibu. Nah, gelar anak manusia menegaskan ada 3 pokok penting di dalamnya. Yang pertama, mengenai pekerjaan anak manusia di dunia. Nah, Matius 8 ayat yang ke-20 menegaskan anak manusia tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, menunjukkan pada kerendahan hati dalam kehidupan anak manusia di dunia. Kemudian Matius 9 ayat yang ke-6, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Matius 11 ayat 19 di sana mengungkapkan bahwa cara hidup Yesus sebagai manusia sejati yaitu ia makan, ia minum bersama-sama dengan orang-orang lain. Dan Matius 13 ayat 37, anak manusia menabur benih-benih kebenaran sejati. Nah, itu merupakan atau menunjukkan pekerjaan anak manusia di dunia. Ya, pokok penting yang kedua berkaitan dengan gelar anak manusia yaitu mengenai penderitaan anak manusia. Kalau kita melihat dalam Matius 16 ayat yang ke-21, Bapak Ibu, di sana pemberitahuan pertama tentang penderitaan anak manusia. Nah, di sini Matius langsung menyebutkan nama Yesus. Kemudian beberapa nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus di dalam Matius 17 ayat 9, kemudian ayat 12 ayat yang ke-22, kemudian
Matius 20 ayat yang ke-18. Dan kalau kita melihat dalam Matius 20 ayat yang ke-28, Yesus menggunakan gelar anak manusia untuk menerangkan arti kematiannya, yaitu sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, itu pokok penting yang kedua berkaitan dengan gelar anak manusia. Kemudian pokok penting yang ketiga mengenai pengagungan anak manusia yang akan datang. Dapat kita melihat dalam Matius 19 ayat yang ke-28, di sana anak manusia bertakhta dalam kemuliaannya. Kemudian kesaksian Matius tentang kedatangan anak manusia dalam kemuliaannya di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-27, kemudian 24 ayat yang ke-27, kemudian 30, kemudian Matius 25 ayat yang ke-31. Itu gelar yang selanjutnya untuk Yesus sebagai Mesias. Kemudian gelar yang terakhir Bapak Ibu, yaitu Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani disebut kurios, digunakan pada masa Perjanjian Baru sebagai gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, gelar ini juga digunakan sebagai sebutan seseorang yang lebih tinggi kedudukannya, seorang yang dihormati. Kalau dalam budaya pada saat itu ditujukan juga kepada Kaisar Roma, termasuk juga kepada dewa-dewa kafir. Itu sebabnya kata kurios ini memiliki arti yang cakupannya cukup luas, Bapak Ibu ya. Nah, gagasan orang-orang Yahudi sendiri mengenai kata kurios lebih menyoroti kepada hubungan antara tuan dengan murid atau antara guru dengan murid-muridnya. Nah, kalau kita melihat secara khusus sebutan kurios bagi Yesus dalam kitab-kitab Injil Sinoptik lebih menekankan pada penyataan sifat Yesus, bahwa Yesus itu sendirilah Tuhan dan Tuhan di atas segala-galanya. Matius 17 ayat yang keempat, di sana diberikan sebuah gagasan mengenai Yesus adalah Tuhan. Yaitu dalam momen transfigurasi Yesus, Petrus menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Kemudian dalam Matius 21 ayat yang ketiga, memperlihatkan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitahukan pemilik keledai itu bahwa Tuhan memerlukannya. Nah, kalau kita melihat bersama ya Bapak Ibu ya. Kemudian Injil Matius lebih menekankan kepada pembaca bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, gelar ini mengakui otoritas Yesus dan tanggung jawab yang harus dimiliki para murid untuk menaati perintah-perintah yang diberikan oleh Yesus sebagai Tuhan. Khususnya di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Itu Bapak Ibu sedikit ulasan mengenai inti tema teologis dari kitab Injil Matius, Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup, yang dibuktikan dengan beberapa gelar yang diberikan kepada Yesus. Kemudian ada pun beberapa tema teologis lainnya yang disoroti di dalam Injil Matius, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di sini, Injil Matius menyoroti tentang pribadi Allah. Dalam catatannya, menurut Matius, Allah itu penuh kuasa, Allah yang terus-menerus aktif dan melaksanakan tugas dan kehendaknya yang mulia. Nah, kalau kita melihat, Matius juga hendak menegaskan bahwa Allah adalah pribadi yang hidup. Terlihat dari beberapa gagasan mengenai Allah yang secara tidak langsung diungkapkan dalam tulisannya, yaitu yang pertama disebutkan Allah sebagai pencipta. Ya, secara langsung Yesus mengungkapkan di dalam pengajarannya mengenai perceraian. Ya, Bapak Ibu ya, di sana Yesus menyebutkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya Matius mengungkapkan juga tentang pemeliharaan Allah, Bapak Ibu. Kita bisa lihat bersama, Yesus menekankan secara khusus perihal pemeliharaan Allah yang istimewa terhadap makhluk-makhluk ciptaannya dalam Matius 10 ayat yang ke-29. Kemudian dikatakan bahwa Allah mengetahui jumlah rambut manusia ya di kepala manusia. Allah pun ini mengetahui atau bertindak dengan adil dalam memberikan panas matahari, hujan kepada seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Nah, gagasan-gagasan tentang ini
dapat kita lihat dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, kemudian Matius 5 ayat yang ke-45 Bapak Ibu. Nah, kemudian gagasan mengenai Allah yang hidup terlihat dalam catatan Injil Matius, yaitu disebutkan Allah sebagai Bapa. Nah, Allah sebagai Bapa di sini menunjukkan sebuah hubungan yang sangat erat antara Allah dengan manusia. Bapak Ibu ya, kalau kita melihat beberapa teks dalam Injil Matius yang menyebutkan gagasan Allah sebagai Bapa, yaitu dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15 tentang doa Bapa kami, kemudian ada juga di ayat yang ke-32. Nah, Bapak Ibu kita melihat bersama. Selanjutnya di sini kita melihat Matius juga menyebutkan Allah sebagai sang perencana karya keselamatan. Kalau kita melihat Bapak Ibu di sini ya, kalau kita melihat bersama di sini bahwa dapat dikatakan kelahiran hingga kematian Yesus merupakan bagian dari rencana dan tujuannya Allah. Di sini kita melihat rangkaian kehidupan serta pelayanan Yesus diyakini sebagai penggenapan daripada nubuatan dalam Perjanjian Lama. Karya keselamatan mengungkapkan wujud nyata anugerah dan kasih Allah kepada dunia, kepada umat manusia. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang pertama, dalam silsilah Yesus Kristus, di sana kita melihat ada 4 perempuan yang disebutkan di dalam silsilah Yesus Kristus, yakni Tamar, kemudian Rahab, Ruth, dan Batsheba. Nah, yang diantara mereka dikenal ya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang boleh dikatakan maksiat Bapak Ibu ya. Kemudian di antara perempuan-perempuan itu juga ada yang berasal dari keturunan non-Yahudi Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat bahwa penulis memasukkan nama-nama dari 4 orang perempuan ini Bapak Ibu untuk menekankan bahwa Tuhan telah menunjukkan belas kasihan kepada seluruh manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi, baik yang dipandang maupun yang tidak dipandang. Nah, inilah bukti kasih Allah dalam rencana karya keselamatannya. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam mind map yang saya buat Bapak Ibu, Matius pun menyebutkan Allah sebagai Bapa, Tuhan, dan Hakim. Nah, pemahaman Allah sebagai Raja, Tuhan, dan Hakim. Nah, pemahaman Allah sebagai Raja berdasarkan pada realitas bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, dan gagasan Allah sebagai Raja disinggung dalam beberapa teks Injil Matius, yakni dalam Matius 4 ayat yang ke-7, ayat yang ke-10, kemudian Matius 5 ayat yang ke-34, dan Matius 23 ayat yang ke-22. Selanjutnya gagasan mengenai Allah sebagai hakim dapat ditemukan dalam Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Kemudian Matius pasal yang ke-7 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Kemudian Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 sampai dengan 37. Ya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya yang kedua, tema yang dibahas oleh Matius juga berkaitan dengan Roh Kudus. Di sini kita melihat bersama Bapak Ibu. Nah, istilah Roh Kudus juga disebutkan di dalam beberapa catatan Injil Matius. Nah, di sana Injil Matius hendak mengungkapkan bahwa Roh Kudus berperan dalam proses inkarnasi Yesus. Kita lihat dalam Matius 1 ayat 18, kemudian ayat yang ke-20, di sana dinyatakan bahwa Maria akan mengandung bayi dari Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus pun disebutkan sebagai tanda penyataan Yesus sebagai anak Allah yang diurapi. Kita melihat dalam peristiwa baptisan Yesus, kemudian dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Dan istilah Roh Kudus di sini menunjukkan kuasa yang menyertai pelayanan Yesus dan para murid-muridnya. Kemudian kita bisa lihat dalam Matius pasal yang ke-10 ayat pertama, Matius pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan 21, kemudian Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Bapak Ibu, tema teologis selanjutnya yang disoroti oleh Matius yaitu berbicara tentang kerajaan sorga. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Istilah sorga dipakai Matius sebagai
ungkapan pengganti nama Allah. Kalau kita melihat bersama, berbeda dengan Injil-Injil lainnya, mereka menyebutkan tentang kerajaan Allah, tetapi di sini Injil Matius penulis menyebutkan kerajaan surga karena berkaitan juga dengan tradisi orang Yahudi yang tidak boleh menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Itu sebabnya Matius menggunakan istilah surga dalam menyebutkan kerajaan surga. Sebenarnya kerajaan Allah, kerajaan surga memiliki esensi yang sama, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita melihat kerajaan surga yang disebutkan dalam catatan Injil Matius bersifat teosentris. Bersifat teosentris dalam arti bahwa ini menunjukkan suatu sistem pemerintahan yang berpusat pada Allah. Dalam hal ini Allah merupakan penggerak atau pendorong yang utama dalam sistem pemerintahan kerajaan surga itu. Kemudian dalam catatannya juga disebutkan kerajaan surga bersifat dinamis. Yang bersifat dinamis yang dimaksud di sini adalah apa yang teosentris atau berasal dari Allah tidak dapat mengalami kelemahan dan kegagalan. Gagasan ini terlihat pada saat Yesus mengusir setan-setan oleh kuasa Allah di dalam Matius 12 ayat yang ke-20 sampai 28. Nah, ini merupakan suatu gagasan pelayanan Yesus yang dinamis yang tidak dapat dikalahkan oleh kuasa apapun juga. Nah, kerajaan Allah juga berkaitan dengan peran mesianis Yesus. Nah, penekanan utamanya terlihat dari pembukaan Injil Matius, yakni silsilah Yesus Kristus sebagai anak Daud, anak Abraham. Kemudian Matius 16 ayat yang ke-28 menegaskan hubungan antara kerajaan dengan anak manusia, menyangkut masa yang akan datang di mana anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, Injil Matius memandang kerajaan surga memiliki hubungan dengan karya keselamatan. Ini penting Bapak Ibu, jelas bahwa dengan datangnya kerajaan surga, Allah memperlihatkan dirinya sebagai raja yang secara aktif menjangkau umatnya untuk menyelamatkan dan memberkati mereka. Dan hal ini terwujud dalam pribadi Yesus Kristus dalam mengerjakan karya keselamatan tersebut. Dan yang terakhir, yang menjadi sorotan daripada Injil Matius, yaitu berbicara tentang eskatologi atau zaman akhir. Konsep tentang zaman akhir menjadi salah satu tema yang diangkat dalam catatan Matius. Kalau kita melihat konsep ini disampaikan Allah dalam bentuk pengajaran atau khotbah dalam catatan Matius 24 sampai dengan Matius 25. Nah, di sana diungkapkan bahwa Yesus menggambarkan bahwa pada zaman akhir nanti anak manusia akan datang kembali. Matius 24 ayat yang ke-26 sampai 31, dan di sana akan terjadi yang namanya pemisahan seluruh umat manusia. Matius 24 ayat 31, dan anak manusia akan datang sebagai hakim yang mengadili orang-orang yang benar maupun orang-orang yang fasik. Dalam Matius 13 ayat yang ke-41 sampai dengan 43, kemudian Matius pasal yang ke-24 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Nah, Bapak Ibu, demikian inti tema teologis dan beberapa tema-tema teologis yang dibahas di dalam Injil Matius. Sekian dari saya persilakan kepada presenter selanjutnya. Teologi Injil Markus. Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus. Siapakah Yohanes Markus? Dia adalah kemenakan Barnabas dan berasal dari keturunan Lewi. Markus adalah nama Latinnya dan Yohanes adalah nama Yahudinya. Ia tinggal di Yerusalem bersama ibunya Maria. Jemaat awal berkumpul di rumahnya di Yerusalem. Dia pergi bersama Paulus dan kemenakannya pada perjalanan misi yang pertama. Kemudian Markus meninggalkan teman-temannya setelah beberapa waktu berada di Siprus. Mungkin karena ia tidak setuju atas tindakan Paulus yang mengambil alih pimpinannya. Dia kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem ia memperoleh banyak kesempatan berbicara dengan Petrus. Kemungkinan besar Petruslah yang membuat
Markus percaya kepada Yesus. Petrus menyebutnya Markus anakku. Perpisahannya dengan Paulus dipulihkan kembali dan ia menjadi seorang pembantu Rasul Paulus yang setiawan. Secara umum diakui bahwa Markus menulis kabar baik tentang Yesus sesuai dengan apa yang didengarnya dari Petrus pada waktu Petrus berada di Roma. Petruslah yang telah memberikan informasi pribadi kepada Markus tentang kehidupan dan pekerjaan Tuhan Yesus. Di Romalah ia menulis Injil ini. Waktu penulisan. Injil Markus merupakan Injil yang paling awal ditulis dan diedarkan di antara Injil-Injil sinoptik, yaitu antara tahun 65 dan 70 Masehi. Kesimpulan ini datang karena gaya bahasa Yunani, bahasa mula-mula yang digunakan untuk menulis Injil ini. Tampaknya baik Matius maupun Lukas telah memakai Injil Markus untuk penulisan Injil mereka. Maksud dan tujuan Injil Markus. Markus membuka Injilnya dengan kalimat, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah." Markus 1 ayat 1. Markus memperkenalkan isi Injil ini dengan tepat. Pribadi Yesus Kristus menguasai keseluruhan isi Injil. Markus tidak menekankan pengajaran Tuhan Yesus, melainkan pelayanannya yang disertai dengan kuasa Allah yang ajaib. Kebenaran yang ditonjolkan adalah kebenaran Yesus Kristus dalam pelayanannya sebagai hamba Allah yang melayani umat manusia yang menderita. Yesus Kristus adalah hamba Allah. Ia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa bagi banyak orang. Peruntukan. Dari seluruh isi Injil, jelas Injil ini ditujukan kepada umat Kristen bukan Yahudi. Ada beberapa alasan bahwa Injil ini ditujukan kepada umat Kristen bukan Yahudi, karena pada Injil ini tidak disinggung tentang nubuatan nabi-nabi pada Perjanjian Lama. Alasan yang kedua, tidak dibicarakan, tidak ditulis silsilah Tuhan Yesus. Kemudian karena hal itu tidak penting bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Beberapa alasan ini membuktikan bahwa Injil Markus telah ditulis untuk umat Kristen di Roma dan untuk seluruh dunia. Kerangka Injil Markus. Bagian yang pertama dapat disebut kata pengantar, juga catatan singkat tentang persiapan Yesus untuk menjalankan karya besarnya. Laporan Markus mengenai periode kehidupan Yesus yang ini jauh lebih sedikit daripada yang ditulis di Injil Matius dan Lukas. Markus tidak memuat silsilah Yesus. Khotbah Yohanes hanya diambil unsur pentingnya saja. Dan kisah pencobaan di padang gurun Yesus dicobai tidak diuraikan secara rinci. Seluruh bagian ini membicarakan pelimpahan tugas kepada Yesus karena ia dimaklumkan oleh Yohanes, diurapi oleh Roh Kudus, dan dicobai di padang gurun. Bagian kedua. Memberikan kesan awal sebagai gabungan dari aneka peristiwa. Sesungguhnya merupakan serangkaian pertunjukan tentang kekuasaan Yesus. Mujizat kesembuhan orang yang sakit lumpuh, rangkaian cerita penyembuhan melukiskan kekuasaan Yesus untuk mengampuni dosa. Perdebatan dengan orang-orang Farisi mengenai memetik gandum pada hari Sabat. Ditambah peristiwa penyembuhan orang yang mati sebelah tangannya, menunjukkan prinsip bahwa Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat.
Kekuasaannya atas iblis dinyatakan dalam beberapa ayat. Angin ribut di Danau Galilea menunjukkan kekuasaan Yesus atas unsur-unsur alam. Kebangkitan anak perempuan Yairus menunjukkan kekuasaannya atas maut. Bagian ketiga, melanjutkan ajaran dan mujizat dari bagian yang kedua, tetapi memberi tempat yang jauh lebih besar bagi unsur-unsur pertentangan. Kesangsian orang-orang di tempat asalnya. Lalu ada tekanan politik dari Raja Herodes yang telah menghukum mati Yohanes Pembaptis dan yang pasti akan memandang Yesus dengan penuh kecurigaan. Bahaya dari ketenarannya yang dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai hasutan terhadap rakyat dan adat istiadat orang Farisi. Semuanya menciptakan tekanan yang harus dihadapi oleh Yesus. Akhirnya setelah gagal menghindarkan diri dari desakan massa, ia mengasingkan diri ke Tirus dan Sidon, suatu wilayah kafir di mana ia tidak begitu dikenal. Bahkan di sana ia masih dimintai pertolongan. Di bagian ini berisi kisah pelayanan Yesus, yaitu belas kasihnya kepada orang banyak, kesiapsediaannya untuk melayani mereka yang membutuhkan, kebijaksanaannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbeda dengan keserakahan masa yang kurang pikir. Bagian keempat, dimulai dengan penarikan diri Yesus ke Kaisarea Filipi. Markus menganggap bagian ini sebagai titik penting dalam perjalanan hidup Yesus. Yesus menghimbau murid-muridnya untuk membuat pengakuan pribadi tentang iman mereka padanya. Ia membukakan kepada mereka untuk pertama kalinya mengapa ia harus mati, dan kemudian memperlihatkan kepada mereka kemuliaannya yang sesungguhnya dalam penampakan perubahan rupanya. Berkali-kali ia mengajarkan kepada mereka bahwa ia harus mati dan bangkit kembali, tetapi mereka tidak mengerti perkataannya itu, namun segan menanyakan kepadanya. Bagian kelima, menguraikan lebih lanjut tentang konsekuensi dari titik puncak pekerjaan Yesus dengan memisahkan perjalanannya yang terakhir ke kayu salib. Dalam ajaran yang diberikan oleh Yesus kepada muridnya, dalam menyembuhkan Bartimeus yang menjadi khusus karena namanya disebut secara pribadi, dan dalam sambutan rakyat terhadap kedatangannya ke kota Yerusalem yang dramatis, ia menunjukkan sifat pelayanannya pada Allah dan manusia. Markus tidak meremehkan tragedi kayu salib, tetapi sebelum ia melaporkan peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus, ia menunjukkan bahwa Yesus dalam menyongsong dengan penuh gairah malapetaka yang bakal menimpa dirinya. Bagian kesengsaraan Yesus tidak terlalu berbeda jauh isi pokoknya dengan cerita yang termuat dalam Injil-Injil lainnya. Hari-hari terakhir dalam kehidupan Yesus diberikan dalam urutan kronologis. Ini adalah periode yang paling menegangkan dan paling penting. Tragedi yang diceritakan Markus adalah bagian yang tidak terelakkan dari pelayanannya serta penebusannya bagi manusia. Kisah kebangkitannya dan misi ke seluruh dunia diamanatkan dan dimulai. Misteri Injil Markus. Markus memperlihatkan pada kita Yesus dalam tanda kutip yang mempunyai rahasia. Di Injil Markus, kita mendapatkan Yesus tanpa publisitas. Roh jahat diperintahkannya untuk diam, contohnya. Mereka yang sudah disembuhkan oleh Yesus dilarang menceritakan pengalaman mereka. Pengikut Yesus sendiri diperintahkan untuk tidak menceritakan kepada orang lain bahwa ia adalah Mesias. Dan Yesus memberitahukan para pengikutnya secara pribadi tentang rahasia kerajaan Allah. Mengapa misteri atau rahasia? Karena adanya kesalahpahaman manusia yang begitu besar tentang kehidupan dan pelayanan Yesus yang menandai kedatangannya kali pertama. Sebagaimana ditunjukkan oleh Injil Markus, arah pelayanan Yesus
dalam kedatangan yang pertama umumnya ditandai dengan penundukan diri yang penuh kerendahan hati untuk hidup melayani Allah dan manusia yang akhirnya membawa Dia Yesus kepada salib. Demikian dari saya, akan diteruskan selanjutnya oleh teman saya yang lain. Saya persilakan. Terima kasih. Shalom teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Sekarang kita akan membahas kitab Yohanes. Cara saya akan mempresentasikan untuk materi tersebut, saya akan menggunakan metode mind mapping atau menggunakan diagram sebagai berikut. Pertama-tama, kita akan melihat dulu penulisnya sudah pasti adalah Rasul Yohanes. Jika teman-teman nanti mau melihat lebih lanjut apa dasarnya bisa mengetahui penulis ini adalah Rasul Yohanes, teman-teman bisa buka buku yang berjudul A Biblical Theology of the New Testament by Roy Bizak atau An Introduction to the New Testament by D.A. Carson and Douglas J. Moo. Sekarang kita akan langsung masuk kepada pokok pembahasan kita, yaitu Injil Yohanes. Sebelum kita membahas Injil Yohanes, kita perlu mengetahui bahwa Rasul Yohanes ini terkenal dengan Johannine teologinya. Dia menghasilkan 3 kitab, Injil Yohanes, Surat Yohanes, dan juga Wahyu. Fokus utama dari Johannine teologi atau yang dikenal teologi Yohanes adalah Tuhan Yesus. Sekarang kita akan langsung masuk ke Injil Yohanes. Ketika Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes, ia memiliki tujuan. Tujuan penulisannya adalah ingin membimbing pembaca untuk memiliki pemahaman yang benar siapa itu Yesus dan membimbing pembaca untuk memiliki hidup yang kekal. Jadi ketika sudah percaya Tuhan Yesus, otomatis akan memperoleh hidup yang kekal. Klimaks dari kitab Injil Yohanes ini adalah Thomas mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Injil Yohanes ini ditulis pada tahun kurang lebih 85 sampai dengan 90 Anno Domini atau yang dikenal sebagai After Christ. Injil Yohanes terbagi menjadi 3 teologinya. Ada kristologi, doktrin keselamatan, dan juga eskatologi. Sekarang kita masuk kepada yang pertama adalah kristologi. Kristologi ini adalah the study of Christ. Jadi mempelajari Kristus. Pertama kita akan melihat Yesus sebagai anak Allah. Yohanes 3 ayat 17. Yaitu diutus Allah. Jika teman-teman ada Alkitabnya, boleh kita buka sama-sama. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi di sini kita bisa lihat Allah mengutus anaknya. Anaknya menggunakan huruf pertama, huruf besar, yaitu Tuhan Yesus anaknya ke dalam dunia. Jadi Yesus sebagai anak Allah diutus Allah. 2. Yesus sebagai anak Allah akan kembali kepada Allah. Sumbernya ada di Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa.
Jadi dengan teks kita melihat Yesus sebagai anak Allah akan kembali ke Allah. 3. Yesus sebagai anak Allah bergantung kepada Bapa. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Firman-Nya, maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Tuhan Yesus sebagai anak Allah bergantung kepada Bapa. Ketika Bapa melakukan sesuatu, Yesus pun akan mengikuti. Selanjutnya mengungkap Bapa atau Allah. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Yesus, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah Yesus yang menyatakannya. Jadi Tuhan Yesus sebagai anak Allah mengungkap Allah. Nah, Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan Allah. Dan terakhir, Yesus sebagai Allah, objek kasih Allah. Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Selanjutnya, Yesus sebagai anak manusia turun dan naik. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia Yesus. Yesus sebagai anak manusia penghubung surga dan bumi. Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya teman-teman di sini pasti sudah mengetahui ayat tersebut karena ayat tersebut terkenal. Bahkan di sekolah minggu sering untuk disuruh hafalkan pada adik-adik. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sebagai Mesias, ini sudah tidak perlu dipertanyakan, karena kita semua tahu Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Dan juga membangun kerajaannya dan juga menyelamatkannya bukan di bumi ini, tetapi kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Maka dari itu bangsa pilihan Tuhan tidak mengakui Yesus karena Mesias yang ia tahu adalah Mesias yang memiliki kerajaan di bumi. Sedangkan Tuhan Yesus berkata kerajaan yang Tuhan Yesus miliki bukan yang ada di bumi ini. Selanjutnya Yesus sebagai Logos. Logos Yohanes 1 ayat 14. Firman-Nya demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ditambah lagi juga ada Yohanes 1 ayat 1 sebagai pembukaan Rasul Yohanes untuk Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika menggunakan pada mulanya, ini sama seperti kitab Pentateuch yang pertama, yaitu kitab Kejadian. Pada mulanya, in the beginning God. Tetapi di sini Injil Yohanes menggunakan pada mulanya adalah firman. Dan kita tahu di dalam Kejadian, the creation, berfirmanlah Allah. Jadi firman itu adalah Tuhan Yesus. Itu menunjukkan sebelum tatanan yang diciptakan ada, firman sudah ada. 2.
firman berada dalam hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. 3. Firman itu sepenuhnya Allah pada dasarnya. Selanjutnya, Yesus sebagai domba Allah. Domba Allah yaitu domba Paskah. Ada di Yohanes 19 ayat 14. Yohanes 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Jadi ini persis sebelum, karena dia Yohanes 19 ayat 16b, judul perikopnya Yesus disalibkan. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan, itu adalah hari Paskah. Selayaknya hari Paskah biasanya ada yang dikorbankan, dan kali ini adalah korban yang kekal, korban yang kudus, yang sekali untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus sebagai domba Paskah. Sekarang kita masuk ke kristologi bagian antitesis. Rasul Yohanes ini terkenal menggunakan polarization-nya, yaitu antitesis, menjelaskan satu hal dengan menggunakan dua topik yang bertentangan. Contohnya ada seperti berikut: terang dan gelap. Terang berarti Tuhan Yesus, gelap sama dengan orang jahat. Surga dan bumi. Surga sama dengan atas, bumi adalah bawah. Daging dan roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi daging ya daging, roh ya roh. Gak bisa daging campur dengan roh, dan sebaliknya roh dengan daging tidak bisa. Selanjutnya, percaya dan tidak percaya. Percaya sama dengan hidup kekal, tidak percaya sama dengan binasa. Nah, pertanyaannya, percaya apa? Percaya Tuhan Yesus. Jadi percaya Tuhan Yesus sama dengan hidup kekal, tidak percaya Tuhan Yesus sama dengan binasa. Berarti tempatnya itu di tempat tatapan dan kertakan gigi. Terakhir, kasih dan tidak mengasihi. Kasih sama dengan menuruti perintah Yesus, Tuhan Yesus. Tidak mengasihi sama dengan menentang perintah Yesus. Sesimpel itu saja. Berikutnya kita akan melihat kealahan Yesus, kemanusiaan Yesus, kemuliaan Yesus, dan Roh Kudus. Pertama, kealahan Yesus. Kealahan Yesus terlihat dari pernyataan Thomas, Yohanes 20 ayat 28. Kita semua sudah mengenal Thomas. Thomas adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus, yang ia berkata ia harus mencucukkan jarinya ke dalam tangan Tuhan Yesus dan juga lambungnya Tuhan Yesus yang telah ditusuk oleh prajurit Roma, untuk benar-benar mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus yang bangkit. Jadi dengan pernyataan Thomas ini, Thomas mengakui Yesus sebagai Allah dan Tuhan. Jadi di sini menunjukkan kealahan Yesus, dan nanti akan berhubungan dengan 7 pernyataan diri Yesus. Kemudian kemanusiaan Yesus. Tuhan Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah, tetapi ia juga 100% manusia. Kemanusiaan Yesus, pertama, ia dikenal sebagai Rabi. Rabi itu adalah guru, master. 2, Tuhan Yesus ini lelah dari perjalanan ke Sikar di Samaria. Yohanes 4 ayat 6. Yohanes 4 ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih. Perhatikan kata letih, oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Sama seperti manusia kita ketika kita capai letih setelah perjalanan baru atau bekerja, kita membutuhkan waktu istirahat. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan hal demikian. Selanjutnya ayat 7, Tuhan Yesus merasa haus. Ini cerita tentang perempuan Samaria yang Tuhan Yesus meminta air. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Tuhan Yesus menunjukkan rasa haus.
Keempat, merasakan kesedihan, Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. 5, dia kembali gelisah setelah masuk ke Yerusalem, Yohanes 12 ayat 27. Keenam, mengambil peran seorang hamba, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yohanes 13 ayat 1 sampai 12. Dan saya percaya teman-teman di sini sudah mengetahui cerita ini. Kemuliaan Yesus. Kemuliaan Yesus berbicara tentang kematian, kebangkitan, dan kembalinya Yesus kepada Bapa, juga disebutkan dalam Yohanes 12 ayat 16. Hanya setelah Yesus dimuliakan, barulah mereka, para murid, menyadari bahwa hal-hal ini telah tertulis tentang Dia dan bahwa mereka telah melakukan hal-hal itu kepadanya. Nanti kita akan melihat di bagian Theology of Salvation, murid-murid ini ternyata baru melihat kemuliaan Yesus setelah Tuhan Yesus ini disalibkan. Roh Kudus. Roh Kudus berbicara tentang percakapan perpisahan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 sampai 17. Tuhan menjanjikan penghibur sebelum Ia naik ke sorga. Penghibur, paraklet, atau Yunaninya parakletos, yang kalau Alkitab terjemahan bahasa Inggris King James Version menggunakan kata the comforter, yaitu penghibur. Jadi Tuhan Yesus akan naik ke sorga, tetapi Ia tidak akan meninggalkan kita dan murid-muridnya sendirian. Ia akan mengirimkan Roh Allah yang kudus, yaitu Roh Kudus. Ayatnya Yohanes 14 ayat 17. Dunia di sisi lain tidak dapat menerima Roh atau mengetahui apapun tentang Dia. Itu hanya untuk mengikut Yesus, bahwa kesaksian Roh dapat datang. Jadi, ketika kita percaya Tuhan Yesus, baru Roh Kudus bisa masuk. Dan itu adalah pilihan kita untuk percaya Tuhan Yesus atau tidak. Dan ketika kita percaya, kita akan menerima Roh Kudus. Karena itu adalah janji Tuhan Yesus kepada kita-kita. Sekarang kita masuk pada 7 pernyataan diri Yesus di I am. Pertama, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai the bread of life, roti kehidupan. Ini pada Yohanes 6 ayat 35 menunjukkan Tuhan Yesus sebagai penyedia dan pemelihara semua kehidupan. Kedua, terang dunia, light of the world. Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus sebagai moral light. Kita akan baca ayatnya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, yang di sini dimaksud adalah moral light. Selanjutnya, pintu. Yohanes 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Di Tuhan Yesus adalah pintu. Pintu kemana? Pintu keselamatan. Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai the good shepherd, gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita semua tahu cerita tentang good shepherd ini, yang meninggalkan domba-dombanya hanya untuk menyelamatkan satu dombanya yang hilang. Kebangkitan dan hidup, resurrection and life. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Tuhan Yesus lagi menjelaskan, walaupun mati tetap akan hidup, karena Tuhan Yesus itu hidup yang kekal. Jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang terakhir, I am the true vine.
Akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, yang bagian terakhir ini sangat berarti buat saya karena Tuhan Yesus menyatakan dirinya melalui ayat firman tersebut, melalui mimpi Yohanes 15 yang setelah saya pelajari berarti Tuhan Yesus lagi memperkenalkan dirinya kepada saya, dan itu menjadi bukti tambahan di dalam pembahasan kita dengan Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur. Kenapa pokok anggur? Pokok anggur berbicara tentang sumber dan ada ranting-ranting. Ranting-rantingnya ini kita. Ketika kita tidak berbuah, dipotong. Jadi kita harus terus melekat kepada Tuhan Yesus untuk kita bisa berbuah. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, Rasul Yohanes ingin menjelaskan siapakah Yesus. Tuhan Yesus pun sendiri menyatakan dirinya melalui 7 tanda mujizat. Pertama, sebelumnya dalam pelayanan Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus melakukan 7 mujizat dan ini adalah mujizat-mujizatnya. Pertama, mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus sedang ada di acara perkawinan dan hostnya, tuan rumahnya, kehabisan anggur dan tuan rumahnya panik karena sudah sebuah tradisi anggur itu adalah sesuatu yang keharusan ketika lagi berpesta. Dan biasanya di zaman dulu tuan rumah itu memberikan anggur yang terbaik dulu dan di akhir akan memberikan anggur yang kurang baik. Tetapi di cerita tersebut tamu-tamunya pun kaget kepada tuan rumah ini karena tuan rumahnya ini sangat royal sampai akhir pun memberikan anggur yang terbaik. Tetapi ternyata hal ini terjadi karena Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya dengan merubah air menjadi anggur. Dan ini juga memperlihatkan kemuliaan Yesus yang tadi kita sudah bahas, ada connect-nya. Kemuliaan yang dimaksud adalah dengan kata doxa. Jadi Tuhan Yesus pertama kali menyatakan kemuliaannya melalui mujizat ini. Kedua, penyembuhan anak pegawai istana. Mujizat pertama dan mujizat kedua-duanya terjadi di Kana. Mujizat kedua ingin menjelaskan Tuhan Yesus sebagai pemberi kehidupan, karena Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. 3. Penyembuhan orang lumpuh. Ini Tuhan Yesus juga memperlihatkan lagi sesuatu hal yang di luar akal manusia. Orang lumpuh tidak bisa berjalan secara tiba-tiba. Setelah Tuhan Yesus doakan langsung bisa berjalan. Dan ini adalah hal supernatural. 4. Memberikan makan 5.000 orang. Ini sama halnya mujizat supernatural dan ini juga similar sebenarnya, mirip dengan mujizat yang pertama, akan tetapi skalanya lebih besar. 5. Yesus berjalan di atas air, menunjukkan kuasa Tuhan Yesus atas alam. Berbeda dengan mujizat-mujizat sebelumnya, mujizat-mujizat ini lebih personal, karena ini hanya ditujukan kepada ke-12 murid Tuhan Yesus, bukan kepada publik. Jadi Tuhan Yesus ingin memberitahu kepada murid kuasanya Tuhan Yesus. 6. Penyembuhan orang buta sejak lahir. Penyembuhan orang buta sering dikaitkan dengan kepentingan mesianik, karena memberikan penglihatan untuk orang buta sama dengan aktivitas mesianik. Ini ada di dalam Perjanjian Lama. Yesaya 29 ayat 18, 35 ayat 5, 42 ayat 7. Selanjutnya, kebangkitan Lazarus sebagai puncak pelayanan Kristus
yang ingin digambarkan sebagai wacana perpisahan dan narasi sengsara yang kita kenal sebagai Passion Narrative. Kita sudah bahas pertama tentang Kristologi. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu doktrin keselamatan. The Doctrine of Salvation. Pertama, kematian Yesus, the death of Jesus. Sebagai rencana Allah, sifat sukarela, aspek pengorbanan. Kita tahu ini sebagai rencana Allah. Tadi kita sudah baca di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Kedua, perkembangan iman murid kepada Yesus terbagi menjadi dua. Pertama, sebelum disalib, sebelum Tuhan Yesus disalib, sesudah Tuhan Yesus disalib. Kita akan bahas yang bagian pertama, pandangan perkembangan iman murid kepada Yesus sebelum Tuhan Yesus disalib, pandangan tentang Mesias, menggenapi perjanjian lama, dan juga merestorasi Israel. Dua, perkembangan iman murid kepada Yesus sebelum Tuhan Yesus disalib, pandangan murid kepada Tuhan Yesus sebagai Rabi, anak Allah, Raja Israel. Dan yang terakhir, murid-murid ini masih polos, belum mengenal Tuhan Yesus. Ada buktinya Yohanes 14 ayat 8. Ini ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan Yesus menceritakan tentang Bapaknya. Yohanes 14 ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu jawab Tuhan Yesus, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus sedang sebenarnya menyatakan dirinya sebagai Allah juga. Tetapi murid-muridnya belum menyadari akan hal itu. Dan juga perkembangan iman murid kepada Yesus sebelum Tuhan Yesus disalib itu ada kaitannya dengan mujizat pertama, yang dimana murid Tuhan Yesus yang awal melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Sekarang bagian kedua, sesudah disalib, murid-murid sekarang sudah mengenal Yesus. Apa buktinya? Pengakuan Thomas yang tadi kita sudah tahu sebagai klimaks dari Injil Yohanes. Dan pengakuan Thomas ini mengacu atau berhubungan kepada 7 tanda mujizat Yesus. Berikutnya dari doktrin keselamatan adalah percaya. Percaya kepada siapa? Yesus, titik. End of question. Jadi untuk memperoleh keselamatan hanya melalui Yesus, tidak ada cara lain. Karena Yesus adalah pintu, ya Yesus sebagai the way, the truth, and the life, jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ini ada dukungan firman ya. Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi di sini sudah jelas. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi buat kita-kita ini yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya, berbahagialah kita jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, doktrin keselamatan berbicara tentang hidup kekal. Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sekarang sudah membahas doktrin keselamatan. Selanjutnya kita akan membahas yang bagian terakhir, eskatologi, the study of end times.
Pertama, misi berkelanjutan untuk para murid. Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kedua, kehidupan kekal sebagai milik masa depan. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Selanjutnya, bagian ketiga, kembalinya Kristus di masa depan. Buktinya ada di Yohanes 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Jadi, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan kembali untuk yang kedua kalinya. Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku mengendaki supaya ia, yang dimaksud adalah Yohanes, karena saat itu murid-murid mempertanyakan apakah Yohanes akan hidup kekal, tidak akan mati, dan ini adalah jawaban Tuhan Yesus. Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Selanjutnya, kebangkitan orang percaya di masa depan. Jadi kebangkitan ada dua, kelahiran kembali secara spiritual dan juga kebangkitan tubuh. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kubur-kubur akan terbuka kembali dan tubuh-tubuh itu akan bangkit kembali dan akan bersama-sama dengan Allah khusus untuk orang yang percaya. Yohanes 21 ayat 22. Dan untuk orang yang jahat, ya akan ke tempat ratap dan kertakan gigi itu. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Selanjutnya, terakhir, penghakiman masa depan. Jadi, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa di masa akhir ini ada penghakiman masa depan. Khususnya otomatis ini mengacu kepada manusia dan ada dua macam manusia, orang benar dan juga orang jahat. Orang benar maksudnya orang yang hidup dalam Tuhan Yesus, percaya mengikuti semua perintah-perintah Tuhan Yesus, ketetapan-ketetapannya, hidup kudus dan sebagainya. Orang jahat yang tidak melakukan perintah Tuhan Yesus, yang hidupnya tidak mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Untuk orang benar, orang percaya adalah hidup kekal. Hidup kekal mengacu kepada Yohanes 5 ayat 29a. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Namun, tidak demikian untuk orang jahat. Ia akan binasa atau dihukum. Yohanes 5 ayat 29b. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Sekian, ini adalah paparan dari saya tentang The Gospel of John. Saya berupaya untuk membuat mind mapping ini supaya teman-teman dapat bisa mengerti tentang kitab Injil Yohanes dengan lebih mudah. Untuk lebih lanjutnya lagi, teman-teman bisa baca buku yang tadi saya sudah berikan. Terima kasih, ini presentasi dari saya. Saya serahkan kepada presenter berikutnya. Terima kasih, Shalom. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.